Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmatullah sebagai mediator pertama. Dan saya Ibnu Afan sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Rahmat. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri Anda masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Mediator Ketua. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, saya Siti Hasiza. Saya di sini sebagai penggugat. Ya. Perkenalkan, nama saya Nofrian Ansor Gafur. Saya di sini sebagai tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Firman Dika, di sini sebagai tergugat 2. Terima kasih kepada para pihak. Adapun saya sebagai mediator adalah pihak netral atau penengah yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Baiklah, demi mempersingkat waktu akan urutan mediasi, yaitu yang pertama bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak, serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dilakukan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, terima kasih Pak Afan sebagai mediator kedua. Apakah para pihak mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi untuk menjelaskan lagi? Sudah jelas. Mengerti. Baik, sudah jelas Pak, dan bisa dimengerti. Sudah jelas dan mengerti Bapak. Baik, terima kasih. Karena sudah dimengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Terkait pertemuan kedua mediasi, apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 10 tempat ruang mediasi Pengadilan Negeri Bangkalan? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Yang lain? Tidak keberatan Yang Mulia, dilanjut saja mediator. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kedua mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan resum perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Bagaimana, mungkin ada tambahan dari mediator kedua? Baiklah, terima kasih Bapak Mediator 1. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan terkait tata tertib mediasi tersebut? Setuju.
Saya setuju mediator. Saya setuju Baiklah. mediator. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang kedua, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bangkalan untuk penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu. Silahkan kepada para pihak untuk keluar ruangan. Selanjutnya pertemuan kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama, para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan, serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Selanjutnya yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan handphone dan merekam pembicaraan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Mediator kedua. Baik, terima kasih Bapak Mediator 1. Bapak dan Ibu, untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita memulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Nah, kepada Haziza sebagai penggugat dipersilahkan. Terima kasih. Jadi begini, saya Siti Haziza melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta. Sudah dibuatkan akte jual beli di hadapan notaris dengan nomor 124-PBI-2020 tanggal 6 April 2020. Pada waktu itu, Bu Cindy membayar uang muka sebesar 200 juta secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akte dibuat. Tanggal 5 Juni 2020, Bu Cindy dengan suaminya membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi, pada tanggal 5 Juni 2020, Pak Ansor dan Pak Firman membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 cek. Yang pertama, cek nomor XP 279269 tanggal 5 Juni 2020 kepada Bank Sentral Asia sejumlah 85 juta rupiah. Dan yang kedua, cek nomor SP 279251 tanggal 5 Juni 2020 Bank Sentral Asia sejumlah 65 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama Bapak Firman. Kemudian, setelah seminggu pelunasan, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di Bank OCBC NISP Bangkalan. Akan tetapi pihak bank mengatakan ditolak karena rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi Bu Cindy. Namun Bu Cindy seolah menghindar dari saya, seolah Bu Cindy tidak beritikat baik kepada saya. Dan setelah Bu Cindy bisa ditemui, Bu Cindy justru mengatakan tidak benar dan rekening tabungan giro atas nama Yogi masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini, maka saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Baik, terima kasih penjelasannya. Kalau boleh tahu objek dari transaksi antara Pak Ansor dan Pak Firman itu apa? Rumah milik saya yang terletak di Jalan Raya PD Soceh Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, dengan sertifikat hak milik 22333 luas 265 meter persegi. Baik.
Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Bu Hasizah dengan Pak Ansor beserta Pak Firman telah melakukan perjanjian pengingkatan jual beli terbukti dari fotokopi. Akta yang saya terima yaitu dengan objek rumah di Kelurahan Socah, Kecamatan Bangkalan, dengan sertifikat hak milik 2233 luas 265 meter persegi. Tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200 juta rupiah, dan tahap kedua yaitu dengan 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya 85 juta dan 65 juta. Akan tetapi, saat dicairkan, 2 lembar cek tersebut tidak bisa karena dinyatakan tabungan giro ditutup. Apakah benar begitu, Ibu Siti Hadijah? Benar Yang Mulia. Lalu solusi apa yang Bu Hasizah inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini, karena cek yang diberikan Bapak Firman dan Bapak Ansor tidak bisa saya cairkan, sedangkan mereka sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian nama. Dan bahwa kami ini mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. Pertama, bahwa Pak Ansor dan Pak Yopian dan Pak Firman mengakui kesalahannya dan tulus minta maaf kepada Ibu Hasizah. Dan yang kedua, bahwa Pak Ansor dan Pak Firman melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Apakah benar begitu, Bu Hasizah? Benar Yang Mulia. Kalau begitu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ansor dan juga Pak Firman untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, jadi begini. Terima kasih sebelumnya dalam kesempatannya. Memang benar, saya dan istri saya melakukan transaksi jual beli dengan Bu Hasizah, dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Bu Hasizah tadi, yaitu di hadapan notaris Bu Nanda SK MKN dengan nomor 124 garing PBL garing 2009 6 April 2020 yang telah membayar uang muka sebesar 200 juta secara tunai. Saya membayar sisanya dengan istri saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah diketahui oleh penggugat. Bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut, Bapak Ansor? Mungkin bisa dibacakan oleh tergugat 2 terkait itu, Bapak Mediator. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Untuk cek nomor XP 279.269 pada tanggal 20 Juni 2020 pada Bank Sentral Asia sejumlah 85 juta rupiah, dan cek nomor XP 279.251 tanggal 5 Juni tahun 2020 pada Bank Sentral Asia sejumlah 65 juta rupiah, dan kedua cek tersebut atas nama saya sendiri, Pak Mediator. Bahwa kemudian bukannya maksud kami tidak beritikat baik kepada Ibu Hasizah dan tidak membayar sampai tersebut. Saya memiliki tabungan giro tersebut dan bisa buktikannya bahwa tabungan giro saya itu masih aktif. Begitu. Iya, terima kasih kepada Pak Firman. Lalu mengapa ada pernyataan dari pihak bank yang menyatakan tabungan giro milik Pak Firman itu tutup? Setelah saya cek kembali Bapak Mediator, ternyata
biro tersebut karena ada kesalahan dari saya dalam pembuatan cek tersebut sehingga ada kekeliruan. Ada kekeliruan sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan begitu, Pak. Oh, terima kasih Pak Firman. Baik, saya akan simpulkan bahwa Pak Ansor dan Pak Firman membenarkan telah terjadi transaksi jual beli dengan Bu Azizah. Hal ini dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki Bu Azizah dan SHM Rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Pak Ansor telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 5 Juni. Dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama bahwa Pak Firman mengakui adanya kekeliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya tidak bisa dicairkan oleh Bu Azizah. Benar begitu Pak Ansor dan Pak Firman? Iya, benar, Pak Mediator. Lalu solusi apa yang Pak Ansor dan Pak Firman inginkan dari mediasi ini? Bahwa saya dan istri saya telah mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Ibu Azizah karena kekeliruan saya, dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Namun karena terdapat kekeliruan ini, saya mohon kepada Ibu Azizah untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk melakukan pembayaran sisa tersebut. Ya, kalau dari saya, oh ya, silakan Pak Ansor. ya kalau dari saya, ini simpel saja, Bapak. Intinya masalah ini selesai dengan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara saya dengan istri saya dengan Bu Aziza seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Azizah? Apakah Bu Azizah bersedia memaafkan Bapak Ansor dan Bapak Firman beserta istrinya dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Pak Ansor dan juga Pak Firman untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Baik Bapak, karena Pak Ansor dan Pak Firman dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya maafkan. Dan saya setuju memberikan batas waktu 7 hari kepada Bapak Ansor dan Bapak Firman. Terima kasih. Baiklah. Saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yaitu yang pertama, bahwa para pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran 150 juta rupiah kepada pihak penggugat. Yang keempat, bahwa pihak penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Nah, dari kesepakatan tersebut, apakah Bu Azizah, Pak Ansor, dan Pak Firman puas dengan hasil mediasi ini? Iya, puas Yang Mulia. Saya sendiri sangat puas, Bapak Mediator, puas. Ya, saya juga puas, Bapak Mediator. Selanjutnya,
kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian atau hanya kesepakatan perdamaian saja? Bapak mediator, saya ingin bertanya. Bapak mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Oh, baik. Saya jelaskan. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Bu Azizah wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu Bu Azizah, Pak Ansor dan Pak Firman. Nah, apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutoril dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah Bu Haziza, Pak Ansor, dan Pak Firman mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Dari saya mengerti Yang Mulia. Mengerti. Baik, bisa dimengerti Pak Mediator. Baik, saya masuk. Bagaimana Bu Hasizah? Apakah Bu Hasizah ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akte perdamaian? Ya, Yang Mulia, saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Bagaimana dengan Pak Ansor dan Pak Firman? Ya, Juga demikian, saya ingin mengukuhkan kepada akta perdamaian yang mulia. Baiklah. Terima kasih banyak kepada Bu Azizah, Pak Ansor, dan Pak Firman atas iktikad baiknya setelah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, maupun salah kata. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.